Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bening Aulia Rahma Putri dari kelas 11G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping saya yang berjudul Bangsa Sumeria. Sebelumnya, ini adalah hasil mind mapping saya. Peradaban Sumeria ini muncul di wilayah Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan Eufrat, dan juga terletak di antara Gurun Nafut dan Gurun Samad. Mata airnya berasal dari pegunungan Armenia atau Turki yang berakhir di Teluk Persia menuju Eutopia dan menuju Mediterania. Peradaban ini terkenal karena kesuburannya, karena berada di antara dua sungai dan dua gurun yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga disebut bulan sabit kesuburan atau the fertile crescent moon. Peradaban Sumeria berkembang sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Peradaban Sumeria didiami oleh suku Ubaid, dan mereka dikenal sebagai salah satu bangsa yang paling tua yang mendiami wilayah Mesopotamia. Karena berada di wilayah yang strategis dan tanah yang subur, bangsa Sumeria hidup dengan cara bercocok tanam dan berburu secara sederhana. Lalu peradaban Sumeria semakin berkembang hingga dikenal karena inovasi dalam pemerintahan, infrastruktur, teknologi, dan lain sebagainya. Puncak kejayaan pada bangsa Sumeria ini terjadi saat mereka berhasil mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara, yaitu kota Kish, Erek, dan Ur. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada bangsa Sumeria ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dewan. Dewan ini dipilih secara musyawarah, dan dewan ini diduduki oleh orang-orang yang paling tua, orang-orang tertua. Dan dewan ini juga bersifat sementara. Yang kedua adalah lugal. Lugal ini adalah panglima perang. Peran lugal yaitu menggantikan dewan ketika terjadi peperangan di peradaban Sumeria. Lugal ini juga bersifat sementara. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kerajaan. Jika di peradaban Sumeria ini terdapat perang yang berlangsung lama, maka lugal akan menggantikan dewan, dan lugal akan bersifat tetap atau permanen. Jadi sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh lugal. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Yang pertama adalah politeisme. Bangsa Sumeria mempercayai banyak dewa dan dewi. Namun bangsa Sumeria memiliki dewa utama, yaitu Dewa Enlil. Dewa Enlil ini merupakan dewa angin dan udara yang bertanggung jawab atas kesuburan dan cuaca yang ada di peradaban Mesopotamia. Bangsa Sumeria juga membangun kuil untuk dilakukannya persembahan atau ritual kepada dewa-dewa mereka, terutama Dewa Enlil. Selanjutnya yaitu keruntuhan. Keruntuhan bangsa Sumeria ini tidak terjadi secara langsung, namun keruntuhannya itu terjadi secara bertahap dan berabad-abad. Penyebab utamanya adalah konflik internal atau perebutan kekuasaan yang mengakibatkan bangsa Sumeria ini lemah dan mudah untuk diserang oleh bangsa lain. Selain itu juga ada serangan dari beberapa bangsa, yaitu serangan dari bangsa Akadia, serangan dari bangsa Butian, dan serangan dari bangsa Elam. Nah, karena diserang oleh beberapa bangsa itu, peradaban Sumeria mengalami keruntuhan. Meskipun peradaban Sumeria ini runtuh, budaya dan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh bangsa Sumeria itu tetap hidup. Dan bangsa Sumeria juga memiliki beberapa peninggalan. Yang pertama yaitu tulisan piktograf yang ditulis di clay tablet. Contohnya seperti ini. Piktograf ini adalah bentuk penulisan yang paling awal yang menggunakan gambar sederhana untuk mewakili objek atau ide yang dibuat oleh bangsa Sumeria. Lalu, clay tablet adalah lempengan tanah liat yang digunakan bangsa Sumeria sebagai media tulis. Jadi, tulisan piktograf ini ditulis di atas lempengan tanah liat atau yang bisa disebut adalah clay tablet. Selanjutnya adalah zigurat. Nah, bangsa Sumeria ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang monumental, seperti zigurat, kuil, dan istana. Nah, kuil zigurat ini adalah bangunan bertingkat yang didedikasikan untuk dewa-dewi. Nah, kuil zigurat ini juga digunakan sebagai persembahan kepada dewa-dewi. Kemudian, arsitektur bangsa Sumeria ini sudah menggunakan batu bata lumpur dan batu sebagai bahan bangunan, dan mereka mengembangkan teknik konstruksi yang canggih. Selanjutnya adalah epos Gilgamesh. Epos Gilgamesh adalah karya sastra Sumeria yang paling terkenal dan salah satu karya sastra yang tertua di dunia.
Epos ini menceritakan tentang seorang raja yang mencari keabadian setelah kematian sahabatnya. Epos Gilgamesh membahas tema-tema universal seperti kehidupan, kematian, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya yaitu sistem penulisan cuneiform. Cuneiform adalah sistem penulisan Sumeria yang menggunakan tanda-tanda berbentuk baji. Cuneiform merupakan salah satu sistem penulisan tertua di dunia dan memungkinkan Sumeria untuk mencatat informasi perdagangan dan hukum. Cuneiform juga membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan dan literasi. Yang terakhir ada sistem bilangan seksagesimal. Sumeria mengembangkan sistem bilangan seksagesimal yang berbasis 60 yang masih digunakan hingga saat ini dalam pengukuran waktu dan sudut. Mereka membagi lingkaran menjadi 360 derajat dan jam menjadi 60 menit. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peradaban Sumeria ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.